Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kalian semua sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ditambahkan nikmat rezekinya yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mahar pernikahan yang dilarang dalam Islam perlu diketahui oleh calon pasangan suami istri yang hendak menikah. Mahar menjadi salah satu syarat sah dalam pernikahan yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki. Mengutip dari buku Sejarah Ibadah karya Syahruddin Al-Fikri, salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi seorang calon suami apabila ingin menikahi seorang wanita yaitu dengan memberikan mas kawin atau mahar. Pernikahan akan menjadi tidak sah hukumnya jika calon suami tidak bisa memberikan mahar tersebut. Pemberian mahar dalam pernikahan telah diterangkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati dan ikhlas, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu." Mahar pernikahan juga menunjukkan bentuk tanggung jawab seorang calon suami kepada istrinya. Dengan mahar tersebut, maka suami dihalalkan untuk mempergauli istrinya dengan baik. Ajaran Islam tidak menentukan aturan pasti mengenai jumlah mahar pernikahan. Namun, terdapat beberapa jenis mahar pernikahan yang dilarang dalam Islam. Berikut ini penjelasannya yang dikutip dari berbagai sumber. Mahar pernikahan yang dilarang. Yang pertama, mahar pernikahan yang berlebihan. Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang berlebihan. Disebutkan dalam buku Hadiah Pernikahan Terindah karya Ibnu Watiniyah, menentukan nilai mahar yang tinggi juga dapat membahayakan kedua calon mempelai. Apabila keduanya telah sepakat untuk menikah tetapi terkendala perkara mahar, bisa jadinya pernikahannya akan terancam batal dan keduanya menjalin hubungan di luar nikah. Ajaran Islam pun hakikatnya senantiasa memberi kemudahan bagi pemeluknya untuk beribadah. Melalui Al-Quran Surat At-Talaq ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikukan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesuai kesempitannya." Yang kedua, jumlah mahar yang memberatkan. Mahar yang memberatkan juga dilarang dalam ajaran Islam. Dalam buku Pintar Fikih Wanita karya Abdul Qadir Mansur disebutkan bahwa mahar bukanlah tujuan dari pernikahan, melainkan hanya sebagai simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan justru dikatakan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Sebagaimana dikatakan dalam hadis diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya pernikahan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling sedikit biayanya." Ketiga, mahar yang tidak bernilai. Mahar pernikahan yang tidak bernilai termasuk yang dilarang. Disebutkan dalam buku Walimah Cinta karya Ummu Azam, Islam telah memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi sesuai permintaan calon istri untuk mencicilnya atau mengangsurnya.
Mahar yang diperbolehkan dalam Islam yaitu mahar yang bernilai, seperti emas, perangkat alat sholat, atau dapat berupa hal yang bermanfaat bagi kehidupan calon mempelai wanita, seperti hafalan Al-Quran dan barang berharga lainnya. 4. Mahar pernikahan yang haram. Memberikan mahar yang haram, baik secara zat ataupun cara memperolehnya, jelas dilarang dalam Islam. Dikutip dari kitab Al-Ummu jilid 9 karya Imam Asy-Syafi'i, apabila mahar yang diberikan dalam pernikahan berupa barang haram seperti khamar atau lainnya, lalu istri belum menerima mahar tersebut, maka istri berhak menerima mahar yang wajar baginya. Jika istri telah menerima maharnya yang haram, sementara kedua pasangan tersebut pada saat menikah masih musyrik, maka mahar itu sudah berlalu dan tidak ada hak untuk mendapatkan mahar lagi bagi istri selain mahar yang telah diberikan. Demikian penjelasan dari 4 mahar pernikahan yang dilarang dalam Islam. Sebagai umat muslim, hendaknya perlu memperhatikan ketentuan pemberian mahar dalam pernikahan agar ibadah yang dilakukannya menjadi sah secara agama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.